untuk orang luar yang ingin masuk ke Kota Padang. Bagi masyarakat yang melanggar aturan akan dikenai denda berupa 2 buah masker. Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah demi mencegah penyebaran virus corona, sejumlah kepala daerah mulai menggalakkan penggunaan masker, terutama masker kain. Di Kota Padang, Sumatera Barat, pemerintah kota mewajibkan penggunaan masker bagi setiap warga yang ingin keluar rumah, maupun orang lain yang ingin masuk ke Kota Padang. Bagi masyarakat yang kedapatan keluar rumah tanpa masker akan dikenakan denda berupa 2 buah masker. Satu untuk orang yang kena denda, satu lagi untuk masyarakat yang belum memiliki masker. Imbauan wajib menggunakan masker ini juga disosialisasikan Pemko Padang melalui spanduk dan baliho di sejumlah tempat strategis. Kepada masyarakat bertemu di lapangan, kemudian di tempat keramaian mereka tidak menggunakan masker, walaupun mereka harus mengurangi keramaian-keramaian, maka kita akan memberikan denda. Denda itu yang pertama adalah untuk dia sendiri, ya, karena waktu itu dia tidak pakai masker, maka dia harus dapatkan masker untuk saat itu, sehingga dia pakai masker. Dan kemudian yang kedua, itu adalah kepada orang yang mungkin ada sekitarnya juga yang tidak punya masker, maka juga dia dihibahkannya kepada tetangganya, kepada saudaranya, atau yang lainnya. Dan inilah upaya-upaya kita, sehingga memang warga masyarakat kita ketika mereka mendesak untuk keluar dan mereka menggunakan masker. Di Sumatera Barat, sejauh ini jumlah orang dalam pemantauan 3.454 orang, 73 orang pasien dalam pengawasan, 17 pasien dinyatakan positif, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Do Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Stok darah Palang Merah Indonesia Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh merebaknya virus corona sehingga TNI minim pendonor. Sejak merebaknya COVID-19 sehingga pemerintah menghimbau agar warga melakukan social distancing atau jaga jarak, unit transfusi darah PMI Kota Pangkal Pinang mengalami penurunan jumlah pendonor. Selain itu, kegiatan donor darah massal yang telah diagendakan sebelumnya juga dibatalkan akibat corona. Imbasnya, stok darah di Palang Merah Indonesia juga menurun. Meski demikian, PMI Pangkal Pinang masih belum mengalami kekurangan darah untuk golongan darah O dan B, sedangkan untuk golongan darah A dan AB kosong. Ada kekurangan ya, cuma ada beberapa jenis yang kurang, nanti kita tanya itunya ya Mas. Lalu kalau pendonor sih memang kita kan selama ini banyak dapat stok itu kalau kita turun ke lapangan ya. Cuman sekarang kan banyak yang membatalkan karena ada corona gini. Kecuali yang memang dari atas, dari pusat mereka diinstruksikan gitu. Kayak dari Kodim, itu mereka masih mungkin dalam beberapa hari nanti Bawaslu. Karena dari pusat mereka diinstruksikan untuk jadi donor gitu. Golongan darah A sama golongan darah A. Itu yang kosong ya? Ya. Tapi kita kan usahanya kalau misalnya ada pasien yang butuh, kita dari keluarganya atau kita telepon pendonor yang memang udah waktunya donor, kita ajak mereka ke sini untuk mendonorkan darah. Oke, siap. Jadi yang kurang tuh stok yang mana nih? Golongan apa yang darah A dan AB ini kosong? Dalam situasi pandemi COVID-19, orang menjadi cemas untuk keluar rumah, terlebih untuk melakukan tindakan kesehatan, termasuk donor darah. Namun, individu tidaklah beresiko tertular virus melalui proses donor darah atau transfusi darah. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sejak 1 April, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah perantau yang pulang ke Sumatera Barat mencapai 22.000 jiwa lebih. Mencapai hal ini, Pemprov berharap para perantau dapat berlaku jujur dan melaporkan keberadaannya pada gugus tugas tingkat desa. Sejak merebaknya virus corona COVID-19 di Indonesia termasuk Sumatera Barat, banyak perantau yang memutuskan pulang kampung.
Dari hasil pantauan gugus tugas yang melakukan pendataan di Bandara Internasional Minangkabau dan 9 titik masuk jalur darat terhitung sejak 1 April lalu, jumlah perantau yang masuk ke Sumatera Barat telah mencapai 25.690 orang. Serbuan perantau ini dikhawatirkan akan memperbesar potensi penyebaran pandemi COVID-19 di Sumatera Barat. Menyikapi hal ini, Pemprov Sumbar meminta kesadaran diri dari para perantau yang belum pulang untuk menunda kepulangan mereka. Dan bagi mereka yang telah berada di kampung untuk dapat melaporkan keberadaan diri pada gugus tugas di tingkat terkecil, seperti desa, sehingga dinas terkait dapat melakukan pemantauan secara baik. Perantau yang memiliki keluhan kesehatan diharapkan dapat melaksanakan isolasi mandiri atau bersedia diisolasi di 6 tempat yang telah disiapkan Pemprov Sumbar. Yang sudah masuk ke Sumatera Barat ini mulai dari tanggal 1 ya, itu 25.690 orang. Begitu banyak yang masuk ke Sumatera Barat. Nah, kalau mereka ada yang terjangkit, ini akan bermasalah. Sekali lagi saya menghimbau, rasanya sudah cukup kita untuk menghimbau para perantau ini untuk disiplinnya, untuk di kampung kita, supaya ini benar-benar kita sama-sama lah. Kita sangat khawatir. Kalau memang dari perantau tidak disiplin, kita akan di kampung ini juga akan bermasalah. Termasuk keluarga, termasuk bersangkutan, termasuk keluarganya juga. Mari kita berdisiplin, transparan, katakan kalau memang sakit, ada gejala, katakan saja supaya bisa kita tangani dengan baik. Selain lokasi karantina, Pemprov Sumbar juga menyediakan 2 rumah sakit khusus penanganan COVID-19, diantaranya RSUD Padang dan RSUD Pariaman. Secara keseluruhan di Sumatera Barat, saat ini terdapat 17 pasien COVID-19. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.